Koyakkanlah hatimu. Renungan diinspirasi dari bacaan Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiupkanlah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi depan dan mezbah, dan berkata, "Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Hati Tuhan berkobar-kobar untuk tanahnya, dan Ia berbelas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan liturgi hari ini mengajak kita untuk memasuki masa Prapaskah dengan diawali hari ini Rabu Abu. Abu adalah tanda pertobatan. Kitab suci mengisahkan abu sebagai tanda pertobatan, seperti pada pertobatan Niniwe, Yunus bab 3 ayat 6. Kita diingatkan bahwa kita diciptakan dari debu tanah, Kejadian bab 2 ayat 7. Dan suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Oleh karena itu, pada saat menerima abu di gereja, kita mendengar ucapan dari Romo, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Nabi Noel dalam bacaan pertama dengan sangat tegas mengatakan, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya." Jika mengoyakkan pakaian mudah, apakah mudah mengoyakkan hati? Mengoyakkan hati membutuhkan pengorbanan dan tekad yang kuat untuk berubah. Ketika kita berpuasa, kita belajar untuk mendisiplinkan nafsu dan keinginan manusiawi kita. Seringkali kita dengan mudah menyerah pada keegoisan kita untuk hal-hal yang tidak penting. Tetapi puasa yang sejati melatih kesadaran dan pengendalian diri untuk benar-benar membentuk hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya teringat obrolan dengan teman saya 1 tahun yang lalu. Dia bertanya, apakah saya puasa dan pantang? Saya jawab, saya hanya makan kenyang 1 kali. Dia dengan takjub berkata, "Wah, keren dong. Saya puasa dari pagi sampai sore bro, pantang daging dan merokok."
Saya tanya, "Yakin kamu pantang merokok?" Dia jawab, "Iya, pantang rokok dari pagi sampai sore. Tapi setelah sore ya merokok lagi." Saya jawab, "Sama saja dong kamu tetap merokok." Pada masa Prapaskah ini, marilah kita bertanya, apa yang bisa kita lepaskan dari hidup kita selama masa puasa ini? Apa yang kita harapkan dapat kita temukan dalam diri kita setelah masa puasa ini? Tuhan mengajak kita untuk mengoyakkan hati dan berbalik kepadanya, meninggalkan sikap hati yang jauh dari Tuhan dan bertobat secara penuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan untuk mendekatkan diri kepadamu. Bantulah kami untuk mengoyakkan hati kami dan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak berguna selama masa Prapaskah ini. Berilah kami kekuatan dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menaungi dan mendampingi kami agar kami bisa dan mampu melaksanakan puasa dan pantang dengan benar. Amin.